Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Hari ini saya menyampaikan judul tentang Ki Seno Nugroho yang telah meninggal pada tanggal 3 November tahun 2020. Di sini saya sampaikan kepada Bapak Ibu pandemen YouTube kami tayangan Nawala Lelayu utawi pawarta lelayu yang ditujukan kepada para pandemen Ki Seno Nugroho. Bapak Ibu yang saya hormati, Ki Seno Nugroho meninggal di saat beliau kondang kaloka, dan saya sangat kehilangan karena saya juga merupakan pandemen daripada Ki Seno Nugroho. Beliau bisa menyedot anak-anak muda yang sebenarnya telah meninggalkan wayang purwo, tapi setelah munculnya Ki Seno Nugroho, ternyata anak-anak muda itu tersedot kembali, walaupun hanya lewat HP, sampai HP itu ditayangkan, dibesarkan, sehingga banyak sekali anak-anak muda yang melihat tayangan daripada Ki Seno Nugroho. Yang paling terakhir, saya melihat Ki Seno Nugroho sebelum itu saya melihat cerita bahwa Bagong itu menjadi satpam karena untuk menambah penghasilan seorang batur Ponokawan supaya tambah penghasilannya untuk nandangi proses kehidupan yang sulit karena bersamaan dengan COVID. Diterima menjadi satpam, tidak lama kemudian si Bagong itu dicari oleh dewa untuk menentramkan Kahyangan, karena Kahyangan itu dirusak oleh raksasa yang menginginkan berkuasa di Kahyangan dan minta widodari untuk menjadi istrinya. Pada waktu itu yang diutus turun ke Ngarcopodo atau di dunia, yaitu Bathara Narada. Akhirnya Bathara Narada menemui Bagong yang sudah menyandang gelar sebagai satpam, dan Bagongnya sudah tidak seperti Bagong-Bagong biasanya, yang biasanya hanya pakai celana merah, tapi waktu itu Bagong sudah berpakaian satpam. Yaitulah Ki Seno Nugroho kreatif sekali untuk menampilkan cerita-cerita yang seperti itu. Saya sangat mengagumi banyak para dalang. Untuk janturan itu terlalu lama. Janturan terlalu lama itu sebenarnya yang mendengarkan sudah sering sekali mendengar Suhrepdata Picana nenggih negari pundhita ingkang kaeka adidasa purwa dan seterusnya. Itu ibarat membaca saja bisa.
Tapi Ki Seno Nugroho janturan yang seperti itu sangat-sangat singkat, dan banyaknya Ki Seno Nugroho dialog. Dalang yang pandai dalam dialog itu kalau tidak ada kecerdasan otak, tidak mampulah. Nah, Ki Seno Nugroho di sini mampu berdialog. Dialog sangat panjang dan gonta-ganti suaranya, karena menggambarkan tidak hanya tokoh wayang 1 atau 2, tapi sampai tokoh wayang 3 atau 4, beliau bisa menyampaikan dialog dengan cepat. Mungkin kalau dites dalam komputer atau dalam istilahnya alat pengetesan antara otak dan lisan untuk menyampaikan itu cepat sekali hubungannya. Banyak sekali dalang untuk berdialog itu sampai berpikir terlalu lama sehingga malah denger-denger. Tapi kalau Ki Seno Nugroho tidak. Memang saya salut dengan Ki Seno Nugroho. Kalau ada yang menyampaikan kata-kata Ki Seno Nugroho ngerusak pakem, sasat, tidak ada seperti itu. Ki Seno Nugroho sama sekali tidak ngerusak pakem. Ki Seno Nugroho benar-benar memakai pakem. Mengapa? Karena kreasinya itu yang sangat pinter, sehingga pakemnya juga butuh, tapi semuanya akan senang melihat Ki Seno Nugroho dalam tampilannya itu. Dan perlu diketahui, Ki Seno Nugroho meninggal pada tanggal 3 November. Dan akhirnya dikebumikan di tanggal 4 November. Kalau tidak salah, yaitu Ki Seno Nugroho sedo sampai dikebumikan itu bertepatan pada hari wayang. Kalau tidak salah, bahwa Indonesia lewat Bapak Mantep Sudarsono, lewat Ki Dalang Mantep Sudarsono, mendapat partisoro, surat kekancingan atau penghargaan dari UNESCO PBB bahwa wayang Indonesia merupakan karya agung dunia yang sampai saat ini tidak tertandingi. Oleh sebab itu, keterima sekali sedane Ki Seno Nugroho bertepatan pada hari yang sangat bersejarah. Jadi Ki Seno Nugroho meninggal dunia pada hari yang bersejarah bahwa wayang Indonesia diakui oleh PBB lewat UNESCO merupakan karya agung budaya dunia yang tidak tertandingi. Ki Seno Nugroho itu putranya Dalang Ki Suparman. Siapa yang tidak kenal pada Dalang Ki Suparman? Mungkin kalau anak-anak muda belum sempat kenal, Ki Suparman sudah meninggal. Ki Suparman dulu juga dalang kondang. Yang paling mengesan sekali, paling terkenal sekali, Ki Suparman itu adalah suluknya. Dia mengubah, seolah-olah seperti mengubah lagu, tapi sebenarnya karena saking baiknya suaranya Ki Suparman, suluk itu benar-benar indah sekali pada waktu itu. Dan saya pernah ngaturi Bapak Ki Suparman di Balai Desa Trirejo atas dawuh dari Romo Semono
Dan Romo Semono menginginkan Ki Suparman untuk dalang. Pada waktu itu juga full, yang menonton juga banyak, dan disiarkan lewat RSPD, radio siaran pemerintah daerah Kabupaten Purworejo. Bapak Ki Suparman sudah kondur Kasidan Jati, disusul anaknya pada waktu itu, dididik oleh Bapak Ki Mantep Sudarsono, akhirnya bisa menjadi dalang. Seolah-olah Ki Seno Nugroho pada waktu itu juga maju mundur, akan meneruskan apa yang menjadi profesinya bapaknya atau tidak, masih maju mundur. Tapi Ki Mantep Sudarsono pinter. Kalau tidak, dijual saja gamelan dan wayangnya. Wong kamu sudah diberi tinggalan gamelan dan wayang. Akhirnya atas dorongan Ki Mantep Sudarsono, Ki Seno Nugroho bangkit dan bangkit, akhirnya dia jadi dalang. Dan juga bertepatan sedane yang kelihatan berperan dan sangat menonjol adalah sama-sama dalang, itu Ki Mantep Sudarsono. Mudah-mudahan Ki Seno Nugroho tetap dikenang oleh banyak pihak, oleh kaum muda, dan banyak sekali yang sampai saat-saat ini masih menangisi Ki Seno Nugroho. Ada yang tidak pernah kemana-mana, jebule di rumah hanya sering ditemani dengan kasetnya Ki Seno Nugroho lewat HP. Mudah-mudahan dengan sedane Ki Seno Nugroho yang bertepatan pada hari wayang, mudah-mudahan bisa diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan keluarga yang ditinggalkan seperti Mas Gading Pawukir itu bisa meneruskan jejak orang tuanya. Keluarga seperti ibunya dan keluarga besar lainnya tetap tabah, bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan, dan tetap memohon mudah-mudahan putra dari Ki Seno Nugroho, yaitu Mas Gading Pawukir, saged atau bisa seperti Ki Seno Nugroho. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan tayangan ini saya sudah ngugur wajib mengenang jasa Ki Seno Nugroho yang telah menyedot daripada anak muda untuk cinta kepada wayang Indonesia. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.